Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi Kita wabarakatuh. buka kuliah kita sore hari ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jumpa lagi di kuliah Pendidikan Konservasi pertemuan ke-7. Hari ini masih ada presentasi ya dari kelompok 6. Eh, kelompoknya siapa ya? Kelompok 6? Kelompok saya, Pak. Oh, kelompoknya Naren ya. Oke, silahkan bisa persiapan dulu. Ya, sembari saya menyampaikan, ya, sebetulnya kisi-kisinya sederhana banget ya. Kisi-kisinya untuk UTS minggu depan itu soalnya sekitar 30 sampai 40 ya, pilihan ganda eh, dengan 4 pilihan. Ya, pilihan ganda doang aja ya, nggak usah ada uraian ya. Oke. Nanti UTS-nya pun online ya, silakan bisa dikerjakan minggu depan eh, mulai jam 3 juga. Ya. Itu materinya sama ya, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini gitu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk UTS-nya. Pakai aplikasi ujian UNES ya. Oke, silakan kepada kelompoknya Naren bisa dimulai presentasinya. Selamat sore Bapak, izin bertanya mengenai Iya, halo. UTS. Mhm. Gimana ya, Lis? Nanya apa? Bapak, Hmm? nah, semisal saya kan minggu depan itu kan Grand Final Duta ya Pak. Mm-mm. Nah, itu tuh untuk acaranya itu dari pagi sampai sore Pak. Apakah boleh jika untuk deadline pengerjaannya itu sampai malam Pak? Karena saya sendiri belum tahu akan selesai acara itu jam berapa Pak. Oh ya, oke, oke, oke. Oke, boleh. Nanti saya setting waktu pengerjaannya, waktunya ya, durasi pengerjaannya paling lama 1 jam, tapi bisa dikerjakan jam berapapun, gitu. Oke? Jadi Elis bisa mengerjakan malam nanti kalau apa berhalangan. Iya, baik Pak. Oke, Iya, terima kasih Bapak. oke, sama-sama Elis. Monggo Naren dimulai ya. Baik, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pendidikan kebencanaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Narendra Ditya Pratama dari Rombel PJKRT. Dan rekan-rekan saya, slide-slide. Saya Irsyad Sefa Maulana dengan NIM 135. Saya Farhan Asari dengan NIM 136. Saya Yoga Abimana dengan NIM 137. Ya, saya dengan NIM 167. Sebelumnya saya Ainul Madliyah dengan NIM 2404220025. Kita memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu bencana, oleh disampaikan oleh Mas Eva. Mas Farhan.
Apa itu bencana? Bencana didefinisikan sebagai kejadian atau rangkaian kejadian yang membahayakan dan mengacaukan kehidupan masyarakat akibat dari faktor-faktor alamiah, non-amalia maupun buatan manusia. Kejadian semacam ini menimbulkan kerugian besar seperti korban jiwa, kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, serta efek psikologis yang mendalam. Secara umum, bencana terjadi ketika suatu bahaya hayat berinteraksi dengan kondisi lingkungan atau sosial yang rentan. Misalnya, gempa bumi menjadi bencana ketika mengguncang wilayah padat penduduk atau banjir terjadi karena sistem drainase yang buruk. Oleh karena itu, bencana tidak hanya disebabkan oleh alam, tetapi juga karena kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi resiko. Jenis-jenis bencana. A. Bencana alam. 1. Gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempeng bumi yang menimbulkan getaran di permukaan tanah. 2. Tsunami, gelombang laut besar yang terjadi akibat gempa bumi di dasar laut, letusan gunung berapi bawah laut atau longsoran laut. 3. Gunung meletus terjadi ketika magma dari dalam bumi keluar ke permukaan disertai gas abu dan lahar. B. Bencana non-alam. 1. Wabah penyakit atau epidemi pandemi terjadi ketika penyakit menular menyebar luas dan cepat, misalnya COVID-19, flu burung, demam berdarah, atau DBD. 2. Gagal teknologi. Bencana yang disebabkan oleh kerusakan atau kesalahan sistem teknologi seperti ledakan pabrik, kebocoran gas beracun, kegagalan sistem nuklir atau reaktor. 3. Gagal modernisasi atau kegagalan infrastruktur terjadi karena pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. Misalnya runtuhnya jembatan atau gedung, kerusakan bendungan, kecelakaan transportasi massal. Yuk. Terus ada dampak bencana, yaitu dampak fisik, kerusakan bangunan dan infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan, sekolah, dan sebentar. Dan rumah sakit. 2. Kerusakan lingkungan, misalnya hutan gundul, tanah longsor, atau pencemaran air dan udara. 3. Hilangnya sumber daya alam seperti lahan pertanian, air bersih, dan hutan. 2. Dampak ekonomi. Kerugian materi besar karena rusaknya fasilitas umum dan harta benda masyarakat. Terus menurunnya kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Selanjutnya meningkatkan angka kemiskinan karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. 3. Dampak sosial. Kehilangan tempat tinggal dan pengungsian besar-besaran. Selanjutnya terputusnya komunikasi dan transportasi antar wilayah. Meningkatnya kriminalitas dan konflik sosial akibat kesulitan hidup. Berkurangnya kegiatan pendidikan karena sekolah rusak atau digunakan untuk tempat pengungsian. 4. Dampak psikologis, yaitu ada 1. Trauma dan stres pada korban, terutama anak-anak dan lansia. 2. Ketakutan dan kecemasan terhadap kemungkinan bencana berikutnya.
Tiga, menurunkannya semangat hidup bagi korban kehilangan keluarga atau harta benda. Lima, dampak lingkungan. Satu, kerusakan ekosistem seperti hancurnya habitat hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, pencemaran tanah, air, dan udara akibat limbah dan reruntuhan. Tiga, perubahan bentang alam, misalnya karena gempa, banjir, atau gunung meletus. Selanjutnya, cara menanggulanginya. Satu, sebelum bencana atau pencegahan dan kesiapsiagaan. Satu, menanam pohon dan menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir atau longsor. Selanjutnya, tidak membuang sampah sembarangan supaya saluran air tidak tersumbat. Selanjutnya, membangun rumah yang kuat dan aman terhadap gempa atau angin kencang. Mengikuti pelatihan tanggap bencana seperti simulasi evakuasi. Selanjutnya, menyediakan peralatan darurat seperti P3K, senter, dan makanan cadangan. Selanjutnya, mencari informasi daerah rawan bencana dan memahami tanda-tanda alam. Dua, saat bencana terjadi. Satu, tetap tenang dan jangan panik. Ikuti arahan petugas atau relawan. Selanjutnya, segera menuju tempat aman atau titik evakuasi. Lindungi diri, misalnya berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari sungai saat banjir. Selanjutnya, bantu orang lain yang membutuhkan pertolongan jika memungkinkan. Tiga, setelah bencana, yaitu ada satu, mencari pertolongan medis jika terluka. Dua, menjaga kebersihan dan kesehatan di tempat pengungsian. Tiga, membantu proses pemulihan lingkungan dengan kerja bakti atau reboisasi. Empat, ada membangun kembali rumah dan fasilitas umum secara gotong royong. Ya, dan yang terakhir, belajar dari pengalaman agar lebih siap menghadapi bencana berikutnya. Selanjutnya, mitigasi bencana. Pengertian mitigasi bencana yaitu mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang melakukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam maupun non-alam terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi bersifat pencegahan dan pengurangan risiko, bukan penanganan setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana pada pendidikan konservasi adalah proses edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan individu serta kelompok dalam mengantisipasi, mengurangi, dan menghadapi risiko bencana yang berkaitan dengan lingkungan dan konservasi alam. Selanjutnya, jenis-jenis mitigasi bencana yaitu antara lain satu, mitigasi struktural menggunakan infrastruktur atau teknologi fisik, antara lain pembangunan tanggul banjir, bangunan tahan bencana, sistem peringatan dini tsunami, dan reboisasi daerah lereng gunung untuk cegah longsor. Yang kedua yaitu mitigasi non struktural, melibatkan kebijakan pendidikan dan partisipasi masyarakat. Antara lain melibatkan kebijakan pendidikan dan partisipasi masyarakat, edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, tata ruang berbasis risiko bencana, peraturan bangunan tahan bencana, dan simulasi dan latihan evakuasi. Selanjutnya, jenis-jenis bencana dan mitigasinya. Gempa bumi, contoh mitigasinya, bangunan tahan gempa, jalur evakuasi, dan simulasi evakuasi. Yang kedua, banjir, contoh mitigasinya, normalisasi sungai, tanggul, dan sistem drainase. Yang terakhir, tanah longsor, contoh mitigasinya, penanaman vegetasi, drainase lereng, dan relokasi. Yang selanjutnya akan
yang dilanjutkan oleh teman saya Arsa. Oke. Untuk slide selanjutnya ada tujuan mitigasi bencana. Yang pertama, untuk melindungi kehidupan manusia. Itu dengan mengurangi potensi korban jiwa akibat bencana melalui perencanaan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat. Yang kedua, mengurangi kerugian material, itu dengan melindungi bangunan, infrastruktur, dan harta benda dari kerusakan parah dengan desain tahan bencana atau zona aman. Kemudian yang ketiga, melindungi lingkungan, itu dengan menjaga kelestarian lingkungan agar tidak rusak akibat bencana seperti banjir, longsor, atau kebakaran hutan. Yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat, itu dengan masyarakat lebih siap dan tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi, sehingga bisa bertindak cepat. Yang kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan, itu dengan mengintegrasikan mitigasi dalam perencanaan pembangunan, daerah rawan bencana tetap bisa berkembang secara aman dan berkelanjutan. Kemudian, peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Yang pertama, mengenali potensi bencana di wilayahnya. Masyarakat perlu memahami jenis bencana apa saja yang berpotensi terjadi di daerahnya seperti gempa bumi, banjir, atau longsor. Kemudian yang kedua, mengikuti edukasi dan pelatihan kebencanaan. Masyarakat diharapkan aktif dalam sosialisasi, pelatihan, atau simulasi evakuasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Dan yang ketiga, membentuk kelompok siaga bencana atau KSB. Komunitas atau desa bisa membentuk KSB yang bertugas membantu evakuasi, distribusi bantuan, dan informasi saat bencana. Dan selanjutnya ada membuat rencana tanggap darurat keluarga. Setiap keluarga harus memiliki rencana darurat seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan pembagian tugas saat bencana. Kemudian ada menyiapkan perlengkapan darurat atau go bag. Setiap rumah disarankan menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting seperti air, makanan, obat-obatan, senter, dan dokumen penting lainnya. Kemudian yang terakhir melaporkan tanda-tanda bahaya. Warga perlu segera melapor ke pihak berwenang jika melihat tanda-tanda awal bencana seperti retakan tanah, debit sungai naik gratis, atau asap di hutan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu pendidikan bencana untuk menumbuhkan sadar bencana. Apa sih itu pengertian pendidikan kebencanaan? Pendidikan kebencanaan merupakan pendidikan pengurangan risiko bencana yang dilakukan melalui berbagai materi pendidikan kebencanaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Pendidikan ini juga penting untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan jika yang diperlukan untuk mengatasi bencana, serta membantu siswa untuk kembali di kehidupan normal setelah terjadi bencana. Pendidikan kebencanaan bukan hanya teori, tapi juga aksi nyata untuk untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Yang selanjutnya itu tujuan pendidikan kebencanaan. Tujuan pendidikan kebencanaan itu menjadi salah satu solusi internal di masyarakat untuk mengurangi dampak bencana, serta membiasakan masyarakat untuk tanggap dan sigap terhadap bencana yang terjadi. Pendidikan bencana juga tidak hanya ada di sekolah, namun juga ada di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bencana di masyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aina. Ya, selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendidikan kebencanaan menurut Resolusi Belgrade tahun 1975. Yang pertama ada kesadaran atau awareness, yaitu membantu masyarakat memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, serta menyadari potensi ancaman bencana di sekitarnya. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge, memberi pemahaman tentang faktor-faktor penyebab bencana, interaksi antara manusia dan lingkungan, dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan.
Yang ketiga, sikap atau attitude, yaitu menanamkan nilai-nilai sosial seperti solidaritas, kepedulian, empati, dan motivasi untuk melindungi serta memperbaiki lingkungan. Yang keempat, yaitu keterampilan atau skills, melatih kemampuan praktis seperti membaca peta risiko, membuat rencana evakuasi, hingga menilai dampak bencana dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan politik. Yang kelima, peran serta atau participation, yaitu mendorong masyarakat untuk aktif mengambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kebencanaan. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu bencana merupakan peristiwa yang mengancam kehidupan manusia, harta, benda, serta lingkungan, baik yang disebabkan oleh alam, non-alam, maupun ulah manusia. Dampak dari bencana bisa sangat besar, terutama jika masyarakat tidak siap menghadapinya. Untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana, diperlukan langkah mitigasi yang mencakup perencanaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pengelolaan lingkungan, serta sistem peringatan dini. Mitigasi yang efektif dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerugian ekonomi. Selain itu diperlukan pendidikan kebencanaan, karena pendidikan kebencanaan memegang peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang baik, individu dan komunitas dapat lebih siap dalam menghadapi bencana. Tahu cara bertindak yang benar dan dapat berkontribusi dalam penanggulangan serta pemulihan pasca bencana. Oke, sebentar. Baik, yang halo Sebelum Bapak. ke tanya jawab, sebentar ya. Sorry, saya potong dulu. Saya presentasi dulu ya untuk kuliah hari ini. Pertemuan ke-7. Oke. Oke, saya panggil Janesa. Hadir, Pak. Oke, Adam. Adam ada Adam? Adam. Oke, nggak ada ya. Fadli Arashid, Hadir, Pak. Kuliah Fitri. Hadir, Pak. Oke, Eliasha, Hadir, Bapak. Cecila. Hadir, Bapak. Oke, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Halo, Siti Khadijah nggak ada? Oke. Vera Maliha. Hadir, Bapak. Oke, Frida. Hadir, Pak. Benigno. Hadir, Bapak. Salva. Hadir, Bapak. Bintang Airnanda. Hadir, Bapak. Fisha. Hadir, Bapak. Aurel. Hadir, Bapak. Ajeng. Hadir, Bapak. Ikhil Gina. Hadir, Bapak. Maulana Anandita. Hadir, Pak. Panji Mahesa. Hadir, Pak. Galih Kusuma. Hadir, Pak. Taufik Dwi. Hadir, Pak. Adelia. Hadir, Pak. Ya, Aisyah Kurnia. Hadir, Pak. Nisa Tabayana. Hadir, Bapak. Elis tadi ada. Kanaya. Hadir, Pak. Rizky Cahya. Rizky Cahya. Halo Rizky Cahya, nggak ada. Oke, Rasihah Hukma. Hadir, Pak. Alfarel. Hadir, Bapak. Irfan Hakim.
Ainaul, Hadir, Pak. Naren, Hadir Bapak. Irsyad Syefa, Hadir, Pak. Farhan Azhari, Hadir, Pak. oke, Yoga Abimana, Hadir, Pak. Bintang Surya Putra, Hadir, Pak. Yanuar Wahyu, Hadir, Pak. Syafi Aimar, nggak ada ya. Oke, Galang Mahardika, Hadir Pak. Diansyah, Lulu Bagus Setiawan, Hadir, Pak. Naufal Zaki, Hadir, Bapak. Aksel Ilham, Hadir, Pak. Ferdian, Hadir, Pak. Naufal Davadia, Hadir, Pak. Satrio Bimantoro, Hadir, Pak. Faiz Zikri, ya ada, Faiz Zikri, Pandu Mulya Tirta, Hadir, Pak. Erin Widyaningrum, Hadir, Pak. Putri Aisyah Salsabila, Hadir, Pak. Siti Ma'arifah, Hadir, Pak. Rina ya, Cantika Hadir, Dewi, Pak. oke, Fajar Gilang, Hadir, Pak. oke, Ikhwan Nur Fadilah, halo. Ikhwan nggak ada ya? Oke. Sarah Meta, Hadir, Pak. Vicky Aulia. Vicky Aulia ada? Vicky Aulia nggak ada? Ahmad Gumilang. Hadir, Pak. Oke. Saya berikan kesempatan untuk yang saya panggil tapi tidak menjawab tadi. Ada Vicky Aulia, kemudian Ikhwan Nur Fadilah, Muhammad Faiz Zikri, kemudian Syafi, Rizky Cahya, Siti Khotijah, Adam. Ada yang mau konfirmasi hadir? Ada yang mau konfirmasi hadir? Ya ada ya. Oke, saya simpan. Oke, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih kepada kelompok 6 ya atas paparan prestasinya. Jadi pendidikan konservasi ini salah satu pokok bahasanya adalah pendidikan kebencanaan. Ya, jadi bencana itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dan bisa menimpa siapapun. Ya, bencana di sini pun ya bisa bencana alam dan bencana non alam. Ya, bencana alam berarti ya karena fenomena alam gitu ya. Misalnya karena banjir, longsor, gempa bumi. Dan ini ada satu lagi namanya itu likuifaksi. Coba cari likuifaksi. Nah, jadi likuifaksi ini adalah peristiwa tanah ambles. Ya, jadi tanahnya itu apa ya? Terlalu jenuh air ya, jadi ambles seketika gitu. Ini berbeda sama rob. Kalau rob kan tanahnya turun secara perlahan-lahan. Kalau ini benar-benar ambles. Ya, amblesnya tapi daerah tertentu tok ya, dikit gitu. Oke. Nah, itu yang bencana alam. Ada lagi yang bencana non alam. Misalnya non alam itu misalnya gagal teknologi ya, misalnya ada yang percobaan nuklir kemudian meledak ya, menimpa banyak orang. Kemudian kemarin COVID gitu ya, hasil penelitian COVID gitu ternyata malah menjadi sumber penyakit baru. Atau seperti di Sidoarjo kemarin yang di Pondok Pesantren Al-Khazini ya, itu juga bencana non alam tapi gagal konstruksi ya, bukan semata-mata takdir tapi ada kesalahan dalam konstruksinya di situ ya, perencanaan konstruksinya di mana tiang penyangganya hanya setebal 25 cm
untuk menahan beban setinggi 4 gedung ya. Tentunya tidak bisa ya. Jadi kalau teman-teman belajar sipil ya, pondasi cakar ayam itu untuk bangunan 1 lantai dengan 2 lantai, 3 lantai itu beda ya. Kalau 1 lantai it's okay lah, pondasi 25 cm masih kuat. Tapi kalau untuk yang lebih tinggi tentunya butuh pondasi cakar ayam ya yang lebih dalam, dan untuk yang tiang yang ke atas itu jauh lebih tebal ya, biar lebih kuat itu. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan ya, upaya mitigasinya bagaimana? Nah, jadi ada istilahnya mitigasi dan adaptasi ya. Mitigasi itu upaya sebelum ya, sebelum terjadi bencana ya, mitigasi. Nah, ada lagi namanya adaptasi ya. Ini yang mitigasi itu serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi resiko bencana ya. Ini misalnya dari pembangunan ya, pembangunan gedungnya didesain sebaik mungkin ya, sesuai standar SNI-nya ya, harus taat aturan juga IMB-nya gitu, izin mendirikan bangunan ya. Itu salah satu upaya mitigasi supaya ke depan tidak ada korban bencana gitu ya. Misalnya lagi bencana banjir ya, upaya mitigasinya ada dengan mengaruk sungai ya, membersihkan selokan, membuang sampah pada tempatnya, menyiapkan biopori atau drainase tadi ya, drainase ya. Itu adalah serangkaian untuk menangkal banjir ya, menyambut kedatangan banjir. Jadi ketika banjir itu datang, kita tidak kewalahan gitu ya. Atau kalau bencana-bencana yang tidak bisa dikendalikan ya, kayak gempa bumi ya. Kalau gempa bumi sih paling banter ya, paling banter itu penelitian orang sipil atau arsitektur tentang bangunan tahan gempa ya, bangunan tahan gempa. Nah, bangunan tahan gempa ini secara teorinya ya, sorry saya tidak mendalami ini secara komprehensif gitu. Jadi teori untuk bangunan yang tahan gempa itu adalah antara fondasinya dengan tiangnya itu ada celah ya, ada celah, ada space yang bisa meredam guncangan itu ya, sehingga guncangan tidak menyebar merembet ke atas ya, sampai atas ya. Jadi yang terkena guncangan itu hanya yang di pondasi saja, bagian bawahnya saja gitu. Teorinya mirip dengan jalur rel kereta, di mana jalur kereta kan ini ya, relnya kan dikasih celah ya antar sambungan itu, yaitu gunanya untuk meredam getaran, juga antisipasi kalau ada pemuaian gitu. Mitigasi apa lagi? Longsor misalnya. Mitigasi longsor ya dengan penanaman pohon. Ya, dengan menanam pohon-pohon khususnya yang punya akar-akar dalam. Ya, misalnya jati ya, kemudian beringin, terem besi, itu punya akar-akar yang dalam. Ya. Jadi tanaman pohon seperti itu ya, itu bisa menahan longsor jauh lebih baik daripada tanaman-tanaman budidaya. Misalnya tanaman padi, jagung, kopi, teh gitu. Nah, itu tanaman-tanaman yang top soil ya, yang palawija itu tanaman top soil. Jadi ketika ada longsor, ketika ada banjir, itu mereka sangat rentan banget gitu. Ini berbeda dengan pohon-pohon yang besar tadi, mereka bisa menahan ya, atau bahasanya mencengkeram tanah ya, mencengkeram tanah, sehingga ketika ada pergeseran ya, mereka tidak langsung tumbang ya, tanahnya pun tidak langsung terjadi longsor gitu ya. Itu upaya mitigasinya ya. Setiap apa ya, setiap lini bencana itu ada upaya mitigasinya ya, mitigasi. Oh ya, yang non alam, misalnya tadi selain bangunan rubuh ya, juga ada misalnya kebakaran ya, kebakaran gedung. Saya dulu waktu S2 itu pernah labnya kebakaran
ya karena kecerobohan salah satu orang gitu ya. Pintu yang seharusnya selalu ditutup ya setiap kali keluar masuk itu terbuka ya. Waktu itu ada yang sedang penelitian tentang apa namanya biogas ya, bioetanol. Jadi bioetanol diteteskan ya di dekat dengan api ya. Karena dekat api ya kan pengen mengetahui ya derajat angka oktannya, angka setannya berapa gitu. Nah, karena ada angin ya jadi meledak itu ya. Satu lab itu kebakaran. Jadi kita semua langsung turun ya, panik, semuanya panik ya. Nah, itu pun karena kita belum ada pelatihan sebelumnya ya. Jadi kocar-kacir itu ya. Beberapa orang langsung turun tanpa membawa barang bawaannya. Nah, mestinya kalau teman-teman sudah tahu ya bakal ada bencana seperti itu, ya tas barang-barang penting itu semuanya dibawa turun, ya. Dan kalau pas kebakaran itu tentunya lift itu mati, ya. Jadi teman-teman harus lewat tangga. Bayangkan kalau apa yang punya gedung pencakar langit ya. Jadi kalian jangan bangga punya gedung lantai 6, lantai 8 gitu ya. Karena itu akan susah ketika liftnya mati, harus turun manual lewat tangga. Gitu. Ya, jadi barang-barang itu harus dipastikan semuanya sudah terbawa ya, terutama barang penting ya, HP, laptop dan dokumen-dokumen penting itu harus dibawa dan dipastikan tidak terbakar. Gitu. Ya. Dan disarankan teman-teman yang tugas pemadam kebakaran itu jangan ikut-ikutan, ya jangan sok jago itu ya. Jadi alangkah baiknya menghindar dari sumber kobaran api karena luka bakar itu susah banget ya. Itu waktu saya kuliah S2 itu yang menjadi korban teman saya sendiri ya. 1 jam sebelum kejadian itu orangnya duduk di sebelah saya ya. Kemudian setelah selesai persiapan, dia masuk ke lab, ya labnya kebetulan beda dengan ruangan saya, dia di lantai 8 gitu, ya. Waktu itu ya habis kebakaran dia masih bisa turun tangga dengan kondisi bajunya itu terbakar. Jadi apa ya, kayak kayak orang melihat fireman, ya. Jadi kayak orang apa ya, ya fireman tuh ya. Jadi orang dengan kobaran api di bajunya gitu ya. Kemudian bisa dipadamkan dengan apar ya, dengan segala macam cara lah, dengan apar, dengan air, yaitu semuanya akhirnya bisa padam ya. Waktu habis kejadian dia masih bisa turun dari lantai 8 ke lantai 1 ya. Tapi karena luka bakar yang dialami itu sampai 80% ya, seminggu kemudian tubuhnya nggak kuat dan akhirnya meninggal dunia. Padahal orangnya sehat-sehat aja. Tapi karena terbakar tadi ya, terbakar sampai 80% luka bakarnya itu tidak terselamatkan. Gitu. Jadi teman-teman jangan dianggap enteng ya, jangan dianggap sepele bencana-bencana seperti itu gitu. Ya, jadi teman-teman harus aware terhadap kondisi-kondisi di sekitar kita. Nah, ada satu tips yang saya dapatkan dari BPBD. Ya, BPBD itu apa? Ada yang tahu? Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu. Yang kalau di Semarang itu ada di dekat Terminal Penggaron di Plamongan. Ya, kalau yang Kabupaten Semarang itu dekat banget sama UNES ya di daerah Ungaran. Ya. Kalau yang kabupaten yang Jawa Tengah itu ada di Johar gitu. Nah, satu ilmu yang saya dapatkan dari BPBD adalah ketika terjadi bencana alam, ya kalian harus menyelamatkan diri sendiri dulu. Bukan berarti egois, tapi karena untuk bisa menyelamatkan orang lain itu harus selamat dulu dirinya. Ya, jadi orangnya itu harus selamat dulu, baru bisa menyelamatkan orang lain. Gitu. Jangan malah menjadi beban, ya, gitu. Jadi, tapi juga pastikan kapasitasnya ya. Misalnya nih ada gempa, semuanya panik gitu kan. Nah, panik oke lah, manusiawi ya. Tapi kalian jangan bertindak bodoh juga dengan cara melompat dari lantai 3 misalnya. Ya, kalau di logika ya udah
jelas mati, tapi matinya bukan karena gempa, tapi karena lompat dari gedung lantai 3. Ya, jadi tolong logikanya masih dipakai ya, gitu. Kemudian itu mitigasinya. Jadi mitigasi itu adalah upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi bencana. Nah, upaya adaptasinya gimana? Upaya adaptasi adalah upaya yang dilakukan pasca bencana. Jadi supaya lebih siap menghadapi bencana berikutnya, itu hal apa saja yang harus dilakukan. Ini cerita dari teman saya yang pernah jadi relawan bencana, ya, seperti di Demak tahun kemarin itu ada bencana banjir. Ya, banjir sampai hampir setinggi genteng gitu kan, karena Sungai Lusi ya, Sungai Lusi yang ada di perbatasan Demak Kudus itu meluap sampai merendam ya banyak rumah gitu. Nah, itu hanya seminggu ya, tapi akibat banjir tadi kerugian materialnya sampai jutaan. Ya, bayangkan orang-orang kampung itu nggak punya lantai 2, ya tidak punya lantai 2, jadi barang-barangnya ya barang elektronik semuanya terendam air dan jelas mati, rusak, gitu. Ya, TV rusak, laptop rusak, kulkas rusak, motor rusak, semuanya rusak. Ya, jadi kerugian materialnya itu sampai ya jutaan, ya bahkan puluhan atau ratusan juta, gitu. Ya, jadi upaya-upaya adaptasi yang dilakukan adalah pertama adalah menjauh dulu dari sumber banjirnya. Ya, jadi kalau teman-teman nanti misalnya nih suatu saat mau membeli rumah, itu pastikan tidak pernah terjadi banjir di situ, ya. Tidak pernah terkena banjir. Jadi tidak ada riwayat banjir di situ. Karena kalau ada riwayat banjir, itu dipastikan ke depan akan terjadi, ya kemungkinan besar akan terjadi. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tetap di situ ya berarti ditinggikan rumahnya. Ya, entah bangun lantai 2 atau mencari tempat pengungsian yang aman, ya. Dan barang-barangnya dipilih-pilih ya, mana yang masih bisa dipakai, mana yang rusak parah ya, mana yang rusak ringan yang masih bisa diperbaiki mana. Nah, ini yang rusak parah jelas banyak ya, karena kebanyakan alat yang kita pakai sekarang adalah alat elektronik. Gitu. Ya, ini harus direlakan karena beberapa yang belum siap dengan kenyataan ya, belum siap mental, itu merasa wah barang-barangku penting-penting semua, banyak kenangan di situ, hilang seketika ya tanpa aba-aba, tanpa notifikasi gitu. Ya, itu menyebabkan trauma mendalam. Ya, gitu. Nah, teman saya juga pernah cerita di waktu itu di Donggala pernah ada tsunami ya, gempa atau disusul tsunami di Sulawesi Tengah ya. Waktu itu banyak banget korban ya karena dari bencana tsunami tadi ya. Oke, hari pertama, hari kedua masih oke lah. Hari ketiga itu mulai nggak enak ya, anak-anak kecil mulai banyak yang tiba-tiba menangis tanpa sebab gitu ya, karena kangen ya, karena rindu dengan orang tuanya yang barangkali sudah meninggal ya, dengan barang-barang yang dicintainya ya, sesuatu yang dicintainya sudah hilang ya. Dan banyak banyak korban-korban yang baru bisa ditemukan hari ketiga dan seterusnya ya. Jadi kalau bagi yang belum siap menjadi relawan ya, ini warning dulu nih untuk teman-teman yang berminat jadi relawan, itu pastikan teman-teman akan menemui namanya jenazah ya, jenazah yang sudah bau busuk ya, sudah membiru badannya, sudah ya pokoknya sudah nggak karuan bentuknya. Nah, itu kalian harus siap dengan bau yang tidak sedap tadi ya. Barangkali teman-teman akan ya bisa timbul trauma juga, sampai teman saya tuh nggak doyan makan gara-gara menjadi relawan tadi ya, karena menyelamatkan korban sampai hari ke-7 pasca bencana gitu ya. Ini harus siap mental, karena kalau tidak siap mental nanti
kaget gitu. Nah, dampaknya jelas banyak banget ya dampak dari bencana alam ini. Tadi disebutkan dampak sosialnya, ya, masyarakat harus mengungsi, kemudian dampak ekonominya, ya, uang-uang itu, ya, harta benda itu hilang semua, ya, kecuali yang di bank ya, kecuali yang di bank. Kemudian dampak lingkungannya, nah, ini akan kelihatan nih, ya, selama ini warga setempat itu sudah menjaga lingkungan apa belum, ya. Sempat viral beberapa tahun yang lalu, ya, banjir di Jepang, airnya tuh bening, ya, berbeda jauh dengan di Indonesia yang banjir dikit aja udah sampah, udah banyak air itu jadi kotor, jadi gatal-gatal. Nah, ini menjadi masalah baru. Itu. Nah, terutama pas banjir ya, banjir itu harus diwaspadai karena sumber-sumber kotoran yang selama ini misalnya tersimpan di septic tank itu menjadi meluap, ya, menjadi sumber penyakit baru. Jadi kalau teman-teman tidak hati-hati, ya, itu bisa terkena diare, muntaber dan lain-lain gitu. Dan air-air yang bersih itu juga terbatas, ya, karena sumur menjadi tercemar, ya. Air dari pam juga tercemar gitu. Jadi antara air bersih dan air minum itu semuanya terkontaminasi. Ya, ini udah bisa melumpuhkan banyak kegiatan gitu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, ada ya. Oke. Satu studi kasus, nanti silakan disiapkan jawabannya. Saya kirim di Elena, ya. Pertanyaannya sederhana. Menurut teman-teman, POV-nya teman-teman ya, bencana gunung meletus itu bagaimana? Ya, gunung meletus itu bagus apa enggak sih? Ya, di satu sisi gunung meletus itu menimbulkan korban, ya, dari wedus gembelnya. Tapi di satu sisi juga menyebabkan kesuburan tanah gitu. Jadi tanah-tanah yang di sekitar gunung meletus itu justru malah lebih sehat tanahnya, lebih subur. Oke. Sorry, karena tadi pertanyaan ternyata udah saya jawab ya. Saya ganti ini aja, upaya mitigasi dan adaptasi bencana. Deskripsinya carilah salah satu jenis bencana alam atau non alam, kemudian analisis. Oke. Ini saya setting waktunya seminggu ya. Oke, saya kira itu tambahan materi dari saya. Silakan nanti dilanjutkan ya, bisa dijawab. Monggo, Naren dan kawan-kawan. Baik, Bapak. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya kemarin tadi malam, Pak. Dimulai dari Mas Yoga, monggo. Ya, pertanyaan ke satu ya. Dari Kak Ikil Dina Nabila. Pertanyaannya adalah kenapa kesadaran terhadap bencana sering muncul setelah terjadi bencana
Apakah karena cara pemerintah dan media mengedukasi masyarakat efektif? Jawabannya adalah kesadaran terhadap bencana sering muncul setelah bencana terjadi karena masyarakat cenderung baru merasa penting setelah mengalami langsung. Terus selain itu, cara pemerintah dan media mengedukasi masih kurang efektif karena lebih fokus pada penanganan pasca bencana daripada pembiasaan dan kesiapsiagaan sejak dini. Apakah sudah menjawab? Tak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan kedua dari Salva Putri. Pertanyaannya yaitu, mengapa mitigasi bencana lebih ditekankan pada pencegahan dan pengurangan risiko dibanding penanganan setelah bencana terjadi? Jawabannya yaitu mitigasi bencana menekankan pencegahan karena mencegah lebih efektif dan murah daripada menanggulangi kerusakan yang sudah terjadi. Dengan upaya pengurangan risiko seperti edukasi, tata ruang aman, dan pembangunan tahan bencana, dampak bencana bisa diminimalkan. Jika fokus hanya pada penanganan pasca bencana, korban dan kerugian akan tetap besar dan membutuhkan biaya besar untuk pemulihan. Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih. Oke, Mbak. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh teman saya. Pertanyaan 3 dari Alis, yaitu banyak program mitigasi sudah dijalankan, tetapi korban bencana dan dampak bencana masih cukup parah. Waduh, menurut menurut kelompok Anda, di mana letak kegagalan sistem mitigasi di Indonesia? Di kebijakan, infrastruktur, kesadaran masyarakat, atau lainnya? Menurut kelompok kami, jawabannya yaitu kegagalan sistem mitigasi di Indonesia umumnya terletak pada implementasi dan koordinasi. Kebijakan sering bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya tidak konsisten. Infrastruktur penunjang seperti sistem peringatan dini dan jalur evakuasi juga masih kurang merata. Selain itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah, terutama di daerah terpencil, pelosok. Jadi masalahnya bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan dan budaya kesiapsiagaan masyarakat. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak? Sudah. Oke. Selanjutnya teman saya akan menjawab. Benar nggak, Bang? Sudah. Oh, ceklor toh, ceklor. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pendidikan kebencanaan penting untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengatasi bencana. Dengan tersebut, bagaimana pendidikan kebencanaan bisa membantu mengubah perilaku masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana, dan dari 5 prinsip resolusi Belgrade, kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, partisipasi, prinsip mana yang paling penting menurut kalian pada era saat ini? Untuk jawabannya, pendidikan kebencanaan dapat mengubah perilaku dengan menanamkan pengetahuan dan keterampilan praktis sejak dini, seperti cara evakuasi, mengenali tanda bahaya, dan menjaga ketenangan saat bencana. Jika diajarkan terus-menerus di sekolah dan masyarakat, hal ini membentuk budaya siaga bencana. Dari 5 prinsip resolusi Belgrade, kesadaran adalah yang paling penting saat ini karena tanpa kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan tidak akan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah menjawab, Mbak Iska Auni Pertiwi?
Cukup, terima kasih. Terima kasih juga Mbak. Ah, Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Di berbagai daerah Indonesia sudah mulai menerapkan program mitigasi bencana, tetapi kerugian akibat dampak bencana masih tetap besar. Kira-kira faktor apa yang paling menjadi kendala dalam efektivitas program tersebut? Apakah kebijakannya, infrastruktur, atau dari kesadaran masyarakatnya? Untuk jawabannya, menurut kami mungkin faktor yang paling berkendala itu kesadaran dari masyarakat yang masih rendah dan masih acuh atau menyepelekan akan datangnya bencana alam. Jadi menurut kami, meskipun kebijakan infrastruktur sudah ada, tapi kesadaran masyarakatnya masih kurang akan sulit walau sudah menerapkan mitigasi bencana. Apakah sudah menjawab Mas Panji Mahesa? Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya pertanyaan dari M. Irfan Al-Hakim, yaitu apa tantangan terbesar yang dihadapi sekolah dalam mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam kurikulum, dan bagaimana solusi agar pendidikan kebencanaan bisa berjalan konsisten di semua sekolah, bukan hanya di daerah rawan bencana. Jawabannya, menurut kami, tantangan terbesarnya adalah muatan kurikulum yang sudah padat, dan persepsi bahwa pendidikan ini hanya penting di daerah rawan bencana. Solusinya, pendidikan kebencanaan bisa diintegrasikan ke mata pelajaran yang sudah ada, bisa IPA, IPS, atau PKN, atau pada ekstrakurikuler PMR atau pramuka. Pemerintah juga perlu membuat pedoman nasional agar pendidikan ini ditetapkan di seluruh sekolah secara konsisten. Apakah sudah menjawab, M. Irfan Al-Hakim? Selanjutnya ada pertanyaan dari Ahmad Gumilah Hernowo. Bentuk intervensi atau dukungan psikologis jangka panjang apa yang dapat diberikan kepada korban, khususnya anak-anak setelah bencana terjadi? Jawabannya, dukungan yang dapat diberikan yaitu pendampingan psikososial berkelanjutan. Anak diberi ruang untuk bermain, bercerita, dan mengekspresikan perasaan dengan menciptakan suasana yang membuat perasaan anak senang dan nyaman. Hal ini dilakukan secara rutin untuk membantu mereka kembali merasa aman dan tenang. Kemudian bisa juga terapi psikologi untuk membantu anak memahami dan memproses pikiran serta perasaan terkait trauma. Apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah kami jawab ya teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tadi Pak Haris barusan WA saya. Katanya apa beliau keluar dulu. Boleh apa silakan keluar ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih.